Harga tiket naik, supporter Setan Merah protes. Liverpool siapkan belanja besar-besaran. Modric ingin lanjut terus di Madrid. Australia tetap tenang jelang hadapi timnas Indonesia. Patrick Kluivert optimistis timnas Indonesia kalahkan Australia. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Kelompok supporter MU kecam kenaikan harga tiket. Keputusan Manchester United menaikkan harga tiket dapat reaksi negatif dari salah satu kelompok supporter The 1958. Apalagi tim sedang hancur begini. Bukan cuma kenaikan harga tiket yang bikin The 1958 meradang, melainkan juga penghapusan fasilitas diskon setengah harga untuk para penggemar senior. The 1958 berharap pengurus klub lebih peduli terhadap para penggemar. Amorim berburu striker tajam. Sejauh ini MU mempunyai masalah di lini depan. Performa Zirkzee dan Højlund belum cukup memuaskan Amorim. Maka dari itu Amorim bakal berburu striker di musim panas mendatang. Manajer Portugal itu menatap Victor Gyökeres, Victor Osimhen, Hugo Ekitike, dan Benjamin Sesko untuk posisi itu. Ia terus memantau perkembangan 4 pemain tersebut. Jota kembali ke Molineux. Diego Jota dikabarkan bakal meninggalkan Liverpool musim panas mendatang. Sang pemain berencana kembali ke klub lamanya Wolverhampton Wanderers. Pembicaraan antara keduanya pun sudah mulai berlangsung. Performa Diego Jota sendiri kurang baik di musim ini. Hal itu disebabkan karena sang pemain kerap mendapatkan masalah cedera. Liverpool siapkan belanja besar. The Reds bakal melakukan gebrakan besar pada musim panas mendatang. Klub Merseyside ini diberikan uang belanja sebesar 250 juta pound sterling untuk memperkuat skuad tim musim depan. Kini The Reds menargetkan Julian Alvarez, Xavi Simons, dan Bastoni di bursa musim panas mendatang. Inter berpotensi treble, Inzaghi bakal dapat kontrak baru. Simone Inzaghi berpotensi membawa Inter Milan meraih treble di akhir musim. Puas dengan pencapaian Inzaghi yang tidak disokong dana transfer besar musim ini, manajemen pun berencana memberikan hadiah berupa kontrak baru. La Gazzetta dello Sport menyebut kontrak baru berdurasi 3 tahun akan diberikan di akhir musim. Modric ingin lanjut di Madrid. Di usia yang sudah menginjak 39 tahun, Modric menegaskan ingin terus bermain di Real Madrid setidaknya untuk 1 musim lagi, atau di musim 2025-2026. Kontrak Modric sendiri akan berakhir pada Juni 2025. Dengan kondisinya saat ini, ia berharap manajemen Madrid mau memberikan kontrak 1 tahun lagi kepadanya. King Barca belum terhentikan. Barcelona di bawah racikan Hansi Flick benar-benar mengerikan. Sejak memasuki tahun 2025, belum ada yang bisa menghentikan keperkasaan Barcelona. El Barça menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan di La Liga sejak tahun 2025 di antara tim 5 besar lainnya. Selain itu, produktivitas gol Barcelona juga bikin geleng-geleng. Hansi Flick benar-benar jenius.
Australia tetap tenang jelang hadapi timnas Indonesia. Timnas Australia bentrok dengan Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pekan ini. Gelandang veteran Australia, Jackson Irvine, tak menampik pertandingan kontra Indonesia amat penting. Di satu sisi, pemain klub Jerman St. Pauli ini mengakui timnya berusaha tenang dan tak panik dengan tekanan yang ada. Update kondisi pemain timnas Indonesia. Skuad timnas Indonesia menjalani sesi latihan perdana jelang laga melawan timnas Australia. Latihan itu digelar di Netstrata, Jubilee, Sydney. Sesi latihan itu digunakan sebagai persiapan menuju laga krusial melawan timnas Australia. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Clifford, memberikan gambaran mengenai kondisi terkini skuad asuhannya. Clifford menyebut Ole Romani dan kawan-kawan sangat bugar dan menikmati perjalanan jauh yang mereka lakukan. Mental para pemain pun disebutkan sangat baik jelang menghadapi Australia. Patrick Clifford optimistis timnas Indonesia kalahkan Australia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Clifford mengincar kemenangan dalam lawatan skuad Garuda ke markas timnas Australia di lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinan itu muncul setelah memimpin sesi latihan timnas Indonesia untuk pertama kalinya di Stadion Netstrata, Jubilee, Sydney. Ia melihat para pemain timnas mempunyai kualitas yang mumpuni untuk mengalahkan Socceroos. Jepang bisa kunci tiket ke Piala Dunia 2026 di bulan ini. Jepang akan melawan Bahrain di Saitama Stadium pada Kamis 20 Maret besok dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. 5 hari berselang, tim asuhan Hajime Moriyasu itu akan bertandang ke markas Arab Saudi. Andai memetik kemenangan atas Bahrain, Jepang disebut oleh situs AFC akan bisa mengamankan tiket ke turnamen yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu. Marseille kutuk serangan rasial Ultras PSG pada Rabiot. Marseille mengutuk serangan rasial kepada Adrien Rabiot pada Les Classique akhir pekan kemarin. Pada laga tersebut, Les Possens keok dengan skor 3-1 dari PSG di Parc des Princes. Dalam laga tersebut, fans PSG banyak meneriakan chant yang syarat akan muatan homofobia dan rasis. Soal chant dan bentangan banner bernada rasial itu, Ibu Rabiot, Veronique, mengklaim wasit seharusnya bisa mengambil tindakan dengan menghentikan pertandingan lantaran adanya aksi tersebut. Josip Stanisic bersyukur dilatih Vincent Kompany. Back sayap kanan asal Kroasia Josip Stanisic mengakui bahwa dia cukup senang bisa mendapat kesempatan untuk dilatih oleh Vincent Kompany. Ia menilai bahwa Kompany adalah pelatih yang sangat menghargai pemain bertahan karena sang arsitek pernah bermain sebagai back ketika masih aktif menjadi pemain profesional. Kompany berani mengambil resiko dengan memainkan Stanisic untuk memulihkan kepercayaan dirinya. Meski pemain berusia 24 tahun itu sebelumnya harus absen cukup lama dari lapangan hijau. Santiago Giménez, mesin gol yang kehabisan bensin. AC Milan mendatangkan Santiago Giménez dengan ekspektasi tinggi. Striker asal Meksiko itu diharapkan menjadi solusi atas tumpulnya lini serang Rossoneri. Namun setelah awal yang menjanjikan, sinarnya perlahan meredup. Giménez terakhir kali mencetak gol pada 18 Februari lalu. Legenda Milan Alessandro Costa Curta menyuarakan kegelisahannya terhadap performa Giménez. Menurutnya, sang striker kurang terlibat dalam permainan tim. Dengan performa yang terus menurun, Giménez harus segera bangkit.
Bruno Fernandes gabung eksklusif Beckham dan Rooney. Bruno Fernandes tampil gemilang dengan sumbangan 2 assist dan 1 gol saat Manchester United mengalahkan Leicester City 3-0 di Liga Premier Inggris. Dengan kontribusi golnya di King Power Stadium, gelandang asal Portugal itu menjadi pemain The Red Devils ke-6 bareng Beckham yang mencatatkan 50 assist di IPL. Tim asuhan Ruben Amorim akan kembali beraksi di Liga Premier Inggris usai jeda internasional dengan menjamu Nottingham Forest di Old Trafford pada 2 April dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Potensi Luis Diaz angkat kaki di musim panas lumayan besar. Pemain incaran Barcelona Luis Diaz berpotensi angkat kaki dari Liverpool di bursa musim panas ini. Namanya memang santer dikaitkan bakal angkat kaki dari Merseyside lantaran kebuntuan terkait pembicaraan kontrak baru antara kedua belah pihak. Sebelumnya muncul kabar yang beredar jika Liverpool hanya mau bersedia pisah dengan pilarnya andai ada tawaran di angka 70 juta euro. Angka tersebut agaknya sulit untuk direalisasikan oleh Barcelona. Real Madrid temukan calon pengganti Vinicius Junior. Real Madrid dikabarkan telah menemukan sosok yang tepat untuk menggantikan Vinicius Junior jika sang pemain meninggalkan Santiago Bernabeu dalam waktu dekat. Menurut laporan Gol Digital, pilihan utama mereka adalah Julian Alvarez, penyerang andalan Atletico Madrid. Pemain asal Argentina itu telah membuktikan dirinya sebagai salah satu penyerang paling berbahaya di La Liga, menjadi sosok kunci dalam skema Diego Simeone. Jika Los Rojiblancos gagal meraih trofi besar musim ini, masa depannya di klub bisa dipertanyakan. Kacau jeda internasional, Barcelona tetap tanding La Liga. Sempat diundur, Barcelona akan menghadapi Osasuna di La Liga pada 27 Maret. Beberapa pemain penting pun terancam absen karena jeda internasional. Pemain-pemain Barca yang dipanggil timnas Spanyol kemungkinan tetap bisa tampil mengingat leg kedua perempat final Nations League kontra Belanda dimainkan pada 23 Maret, 4 hari sebelum laga versus Osasuna. Akan tetapi pemain-pemain asal Amerika Selatan seperti Rafinha dan Ronald Araujo kemungkinan besar akan melewatkan laga tersebut. Robert Lewandowski sempat mengalami susah tidur. Penyerang Barcelona Robert Lewandowski tengah mempersiapkan diri untuk mewakili Polandia selama jeda internasional saat ini. Tetapi kembalinya ia ke klub akan berlangsung cepat. Lewandowski telah mengakui bahwa ia hampir tidak punya waktu untuk beristirahat setelah pertandingan Barcelona baru-baru ini melawan Atletico Madrid. Setelah memainkan peran penting dalam pertandingan tersebut, tim tiba kembali di Barcelona pada pukul 3 pagi dan sang penyerang kesulitan untuk tidur nyenyak sebelum penerbangan pagi. Lionel Messi injak jersey Barcelona. Lionel Messi terlihat secara tidak sengaja menginjak jersey Barcelona yang dilempar para penggemar untuk mencuri perhatiannya. Messi mungkin syok ketika menyadari ia telah menginjak jersey sakral tersebut. Ia tak pernah menyembunyikan rasa cintanya kepada Barcelona meski telah lama hengkang dan mengaku ingin kembali ke Catalunya untuk hidup bersama keluarganya begitu karirnya di Inter Miami selesai. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!